Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 13. Sementara itu, Abbas terkejut karena Sinta membalikkan badannya secara tiba-tiba. Sehingga, si kembar terpampang nyata di hadapannya. Meskipun begitu, Sinta masih menutupi intinya dengan kain jarik. Ayo lakukan, Bas. Bagian atas dulu ya, kata Sinta. Perlahan, satu tangannya meremas salah satu si kembar. Abbas menenggak salivanya satu kali. Sebagai lelaki, dia tentu tergoda melihat penampilan dari Sinta. Abbas mengangguk dan mencoba fokus memijat, dia menyentuh bagian tulang belikat terlebih dahulu. Tanpa diduga, Sinta memegangi kedua tangan Abbas. Dia lalu mengarahkan tangan lelaki itu ke si kembar. Pijat bagian itu dulu deh, pinta Sinta. Abbas tersenyum miring. Dia mencoba bersikap santai dalam menghadapi hal seperti ini, apalagi dirinya sudah pernah dikhianati oleh wanita 2 kali. Kalau pijat itu, nanti jatuhnya malah ke arah kegiatan lain, Mbak. Tukas Abbas. Memang itu yang aku inginkan, Bas. Aku sudah menjanda selama beberapa tahun. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merindukan belayan dari seorang pria. Sudah capek aku main sendiri sama terong mainan, ungkap Sinta panjang lebar. Tapi misalkan saya melakukannya ke Mbak, jangan baper ya, Mbak. Saya soalnya nggak mau lagi menjalin hubungan sama siapapun. Terus, saya minta bayaran lebih untuk layanan itu, pinta Abbas. Itu kecil, Bas. Ayo lakukanlah. Sinta sudah tak sabar. Dengan cepat, dia singkap kain jarik yang menutupi bagian bawah. Setelah bicara panjang lebar, maka terjadilah kenikmatan di antara Abbas dan Sinta. Keduanya berlabuh bersama di tengah hujan yang turun dengan deras. Kala itu, Abbas tak lupa memakai pengaman agar tidak tercebur. Kebetulan dia masih memiliki pengaman yang dirinya sediakan. Sama seperti Sinta, Abbas juga menikmati apa yang terjadi. Tubuhnya dan Sinta tampak berminyak karena mereka harus saling bersentuhan satu sama lain. Segalanya berakhir ketika Abbas dan Sinta sampai di dermaga kenikmatan. Kini mereka kembali mengenakan pakaian masing-masing. Tadi itu luar biasa sekali, ungkap Sinta. Sudahlah, Mbak. Sebaiknya nggak usah dibicarakan, tanggap Abbas. Bersikaplah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sinta tersenyum karena ingin memaklumi Abbas. Setelah pergi ke kamar mandi sebentar, dia pamit pulang. Uangnya ditransfer aja ya, Mbak. Nanti aku kirim nomor rekeningnya lewat WA, kata Abbas. Baiklah, berapa aku harus membayar? Sahut Sinta. Lewat WA saja ya, Mbak. Balas Abbas. Oh iya. Sebaiknya jangan panggil aku Mbak terus, Bas. Panggil aja Sinta gitu ya, ucap Sinta. Ya sudah, Sinta. Abbas langsung menurut. Ya ampun, kau manis sekali, komentar Sinta. Dia pergi dengan perasaan senang. Hal serupa juga dilakukan Abbas. Ternyata, melakukan hubungan tanpa status terasa lebih baik dilakukan. Harusnya sejak dulu aku begini. Gumam Abbas, setelah sampai dan berada di rumahnya. Tak lupa ia juga mengunci rumahnya. Dia lalu melangkah menuju kamar. Saat itulah, atensi Abbas teralihkan ke arah kamar Denis. Langkahnya berhenti sejenak untuk memandangi anak itu. Seketika rasa bersalah dirasakan Abbas. Entah kenapa, dia merasa telah menjadi ayah yang buruk, jika dirinya memiliki niat mempermainkan wanita seperti ini. Ingatannya juga langsung teringat dengan masa lalunya, saat bersama Tari maupun Mila. Kedua hubungan itu berakhir kacau, mungkin karena diawali dengan hal salah pula. Yaitu nafsu. Abbas mendengus kasar, lalu masuk ke kamar, dia mengusap wajahnya. Kacau kamu, Bas. Harusnya kau pikirkan Denis kalau mau berbuat sesuatu. Kalau begini, sama saja kau buruknya seperti kedua mantanmu itu. Abbas bermonolog pada dirinya sendiri, dia perlahan merebahkan diri ke ranjang. Abbas kala itu hampir tak bisa tidur karena mengingat semua kesalahannya.
Tanpa sadar, Abbas akhirnya tertidur. Saat itulah dia kembali memimpikan neneknya. Astaga, Abbas. Kan nenek sudah bilang. Kalau mau bantu orang, jangan main-main. Setelah ini kamu harus menerima resikonya, kata nenek Asih. Maafkan aku, Nek. Aku hilaf. Aku gelap mata karena rasa sakit yang aku alami, ungkap Abbas penuh penyesalan. Aku harap, rasa sakit yang kau terima tidak parah. Kalau sakitnya ringan, berjanjilah kau tidak akan mengulangi kesalahanmu, ujar nenek Asih. Baik, Nek. Aku janji, sahut Abbas. Tapi kalau sakitnya parah bagaimana? Tanyanya. Itu sudah resiko yang harus kau terima, balas nenek Asih. Ayah! Ayah! Suara panggilan Denis membangunkan Abbas dari tidur, perlahan pria itu membuka mata. Denis? Lirih Abbas. Ayah baik-baik saja. Kenapa badannya panas dan keringatan begini? Tanya Denis yang tampak cemas. Abbas mencoba mengumpulkan kesadarannya. Dia merasakan kepalanya pusing sekali, tubuhnya juga terasa lemas. Abbas mencoba berdiri, namun dia terhuyung dan jatuh ke lantai. Sontak Abbas tak sengaja menabrak nakas, hingga membuat beberapa benda berjatuhan dari sana. Ayah! Seru Denis, aku akan meminta bantuan ke Bikwarni. Tunggu sebentar ya, ya. Katanya yang langsung berlari keluar untuk mencari Bikwarni. Atas bantuan Bikwarni, Abbas dibawa ke puskesmas. Di sana dia langsung mendapatkan penanganan. Untungnya, Abbas hanya terkena demam biasa karena kelelahan. Jadi dia hanya diberi obat dan infus selama 1 malam. Denis selalu setia berada di samping Abbas. Ia bahkan yang terus memastikan Abbas makan tepat waktu. Sungguh, Abbas sangat bersyukur sekali memiliki anak seperti Denis. Perasaan bersalahnya semakin dirinya rasakan. Maafkan, Ayah. Setelah ini, Ayah janji akan bekerja dan hidup dengan baik, kata Abbas sembari memegangi kepala Denis. Putranya itu tampak tertidur lelap. Keesokan harinya, Abbas dan Denis kembali ke rumah. Saat itulah Abbas mengabari semua orang, kalau dirinya tidak jadi membuka jasa pijat untuk wanita. Ia juga mencoba memastikan, Sinta melupakan kesalahan yang telah terjadi tempo hari. Untungnya Sinta sama sekali tak masalah. Meski dia kecewa, ketika mengetahui Abbas kembali tidak mau lagi memijat wanita. Abbas kembali bangkit. Dia memutuskan untuk membuka jasa cukur dan pijat di rumahnya saja. Abbas hanya melakukan promosi secara gencar melalui internet. Ujang dan Wildan selaku teman dekat, ikut membantu. Wildan yang ahli mengambil foto dengan kamera kesayangannya, berusaha mengambil foto terbaik untuk kebutuhan promosi usaha Abbas. Kang. Wildan sudah cerita belum? Cetus Ujang, berbisik sambil melirik Wildan yang asyik mengambil foto. Cerita apa? Tanggap Abbas. Bersamaan dengan itu, seorang lelaki bermotor tidak asing datang. Dia ternyata adalah Arif, sopir pribadinya Irwan. Mas Arif? Sapa Abbas. Syukurlah kau sudah ada di rumah. Dari kemarin aku cari kau tidak ada, kata Arif. Kemarin Kang Abbas dirawat di puskesmas, Mas. Tapi sekarang sudah sembuh, ujar Ujang. Masuk, Mas. Abbas membuka pintu rumahnya lebih lebar, dia mengajak Arif duduk ke ruang tamu. Sementara Ujang dan Wildan memilih pamit pulang, terlebih keduanya juga memiliki kesibukan sendiri. Ada apa ya, Mas Arif? Pak Irwan baik-baik saja kan? Tanya Abbas. Sejak melihat kedatangan Arif tadi, dia sudah merasa cemas. Takut lelaki itu membawa kabar buruk tentang Irwan. Pak Irwan sakit keras, Bas. Dia tidak baik-baik saja, ungkap Arif, wajahnya tampak sedih. Terus? Apa ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuknya? Balas Abbas. Kasihan Pak Irwan, Bas. Menurutku dia dikhianati oleh keluarganya sendiri. Istri dan anak-anaknya bekerja sama membuatnya jatuh sakit seperti sekarang, jelas Arif. Loh, kenapa Mas Arif berpikir begitu?
Emang Mas punya buktinya? Tanggap Abbas. Ada yang ingin ku beritahukan padamu. Kemarin pas aku disuruh mengantar dokter yang merawat Pak Irwan. Aku diberitahu, kalau ada hal mencurigakan terkait sakitnya Pak Irwan. Dokter itu juga cerita, kalau dia menemukan ada obat yang berbahaya di laci kamar Pak Irwan. Dokter itu menduga, kemungkinan obat yang diberikannya ditukar dengan pil itu. Jadi obat yang sebenarnya tidak pernah diberikan pada Pak Irwan, ungkap Arif panjang lebar. Kau yakin itu terjadi? Abbas jadi tambah cemas. Iya, Bas. Semua itu juga didukung dengan sikap aneh Pak Irwan, yang selalu berusaha bicara saat melihatku. Tapi selalu dihalangi oleh istrinya, kata Arif. Kenapa kau tidak diam-diam membawa Pak Irwan pergi? Dia pasti butuh pertolongan, lalu polisi? Kenapa kau tidak lapor saja? Cecar Abbas. Bas, anak pertama Pak Irwan adalah polisi berpangkat jenderal. Sia-sia saja lapor pada mereka, apalagi buktinya kan juga tidak ada, sahut Arif. Tapi aku tahu satu hal, Bas. Dan inilah alasan aku datang menemuimu, tambahnya. Kenapa? Tanya Abbas. Pak Irwan, sepertinya akan menyerahkan harta warisannya padamu. Jawab Arif. Jeb. Abbas tentu kaget mendengar pernyataan Arif. Ah, Mas Arif jangan bercanda, itu nggak mungkin. Aku kan bukan siapa-siapanya Pak Irwan. Selain itu, dibandingkan denganku, menurutku kau lebih pantas yang mendapatkannya, ucapnya. Aku nggak tahu, Bas. Mungkin menurut Pak Irwan kau orang yang pantas. Katanya kau lelaki yang baik dan jujur, bahkan beberapa kali aku mendengar. Pak Irwan menyebut kalau sikapmu lebih baik dibanding ketiga anaknya, jelas Arif panjang lebar. Aku benar-benar merasa nggak pantas, balas Abbas. Kau tidak kasihan sama Pak Irwan? Beliau sangat berharap padamu. Kalau kau tidak mau menerima, mungkin Pak Irwan tak bisa pergi dengan tenang. Arif berusaha keras membujuk Abbas. Astaga, Mas Arif ngomongnya seolah Pak Irwan akan mati saja, timpal Abbas. Pak Irwan sedang sekarat, Bas. Ngomong pun sekarang dia nggak bisa, penyakitnya udah menyebar ke seluruh tubuh. Makanya aku datang ke sini untuk mengatakan permintaan terakhirnya. Loh, kalau Pak Irwan nggak bisa ngomong, bagaimana dia kasih tahu Mas Arif? Ya dikasih tahu dokter yang merawatnya lah. Dokter itu membantuku menemui Pak Irwan. Saat itulah, Pak Irwan mencoba memberitahuku tentang keinginan terakhirnya. Dia terus menunjuk ke arah rambutku, aku mencoba menebak apa maksudnya. Sampai akhirnya namamu aku sebut. Nah, pas itulah Pak Irwan langsung mengangguk, Arif menjelaskan semuanya. Dia melanjutkan, sekarang pengacara Pak Irwan sedang memproses semuanya. Jadi kau sebaiknya bersiap, pengacara itu akan datang ke sini kalau Pak Irwan meninggal. Aku harap dia tidak pernah datang. Aku harap Pak Irwan sembuh dan bisa sehat lagi, tanggap Abbas. Bukannya senang karena akan dapat warisan, dia justru merasa sedih. Karena bagi Abbas, Irwan sudah seperti ayahnya sendiri. Aku juga berharap begitu. Tapi sepertinya mustahil, Bas. Arif juga tampak sendu. Apa tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Pak Irwan? Tukas Abbas. Entahlah, mungkin dibawa ke rumah sakit. Tapi sepertinya itu akan sulit dilakukan, karena istri dan anak-anaknya ada di rumah, kata Arif. Abbas terdiam. Dia jadi terpikir ingin membuat rencana, agar bisa membawa Irwan ke rumah sakit. Ayo kita bawa Pak Irwan ke rumah sakit. Imbuh Abbas bertekad. Jangan gila deh, Bas. Itu tidak bisa karena. Ayolah, Mas. Kau juga berharap Pak Irwan sembuh kan? Lagi pula, kita harus mencobanya dulu kan? Daripada nggak pernah dicoba sama sekali, potong Abbas. Terus, gimana kamu menghadapi istri dan anak-anaknya Pak Irwan? Tukas Arif. Kita tidak akan menghadapi mereka. Karena kita akan bawa Pak Irwan, tanpa sepengetahuan mereka. Ucap Abbas. Bagaimana? Anak pertama Pak Irwan menugaskan bawahannya,
Untuk berjaga di rumah itu loh. Makanya aku butuh bantuanmu, aku juga akan mengajak kedua temanku membantu. Kita tidak akan berhasil kalau tak bekerja sama, bagaimana? Setuju. Arif membisu sejenak, sampai akhirnya dia menganggukkan kepala. Kita lakukan semuanya malam ini. Cetus Abbas, ia segera memberitahukan Ujang dan Wildan mengenai rencananya. Untungnya kedua sahabatnya itu bersedia membantu. Ketika malam tiba, Arif datang menjemput Abbas, Wildan, dan Ujang ke rumah. Dia sengaja memakai mobil, agar bisa menjemput semuanya. Arif beralasan, bahwa dia disuruh membawa tukang pijat, untuk Retno yang merupakan istri putra sulungnya Irwan. Makanya dia diperbolehkan membawa mobil seorang diri oleh penjaga. Setibanya di rumah Irwan, Arif menyuruh Abbas dan kawan-kawan menunggu di mobil. Sementara, Arif akan memeriksa keadaan di rumah Irwan. Kang, kita nggak akan dipenjarakan karena melakukan ini? Bisik Ujang. Kalau nggak mau dipenjara, kita harus berhasil, sahut Abbas. Lah, berarti dipenjara dong, Kak? Tukas Wildan. Sok takut kau itu atuh, Wildan. Harusnya, kau takut dengan kerjaan gilamu sekarang. Timpal Ujang. Hus. Kang Ujang. Wildan mengerutkan dahi. Kerjaan gila apaan? Abbas sontak penasaran. Bersambung.